Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, kita akan semakin memiliki kelapangan pandangan, akan memiliki kearifan dalam bersikap dan berbuat. Tak terkecuali dalam persoalan memilih pasangan dalam kehidupan. Bagi seorang mukmin, jelas kehadiran seorang pasangan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan regenerasi, melanjutkan kehidupan. Bukan sekedar kehidupan, tetapi melanjutkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertauladan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan sebuah tema haramnya menikah beda akidah. Kenapa saya lebih suka memilih temanya adalah haramnya menikah beda akidah, bukan haramnya menikah beda agama. Sebenarnya ini sama, tetapi ketika secara umum disebutkan bahwa menikah beda agama itu haram, bagi kaum mukmin yang awam akan mudah dipatahkan logikanya oleh mereka-mereka yang memang tidak suka agama Islam ini eksis, oleh mereka yang punya skenario besar untuk menghapus agama Islam dari peradaban kehidupan di muka bumi ini. Apalagi jika kemudian makna agama misalnya dipegang secara ekstrim. Agama, kata ini berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Agama artinya adalah tidak kacau. Orang yang beragama berarti adalah orang yang tidak membuat kekacauan. Bisa saja kelompok tertentu yang menghendaki terhapusnya agama Allah Subhanahu wa taala justru akan menggunakan idiom kata agama ini untuk memaksakan kita orang-orang beriman Islam, bertauhidkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ikut versi pemahaman mereka sehingga terjadilah percampuran pernikahan beda agama. Kembali dari kata agama yang artinya tidak kacau. Orang yang beragama artinya adalah orang yang tidak melakukan kekacauan. Logika ini akan digiring sampai pada kalimat bisa jadi kelak di kemudian hari atau entah di wilayah mana di Indonesia khususnya akan ada satu ungkapan. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah menikah beda agama sepanjang keduanya beragama, yang artinya keduanya tidak membuat kekacauan dalam kehidupan rumah tangga. Sangat fatal dampaknya memang. Sehingga saya lebih suka memilih tema tentang haramnya menikah beda akidah. Kenapa kalimatnya akidah? Ketika akidah sentralnya sangat jelas. Bagi kita orang-orang beriman, akidah dari kata aqoda yaqidu aqdan yang artinya adalah ikatan dan tanggung jawab. Seorang mukmin secara mentalitas, secara rohiyah itu ketika terikat dengan kalimat la ilaha illallah, maka dampaknya adalah perilaku-perilakunya, bahkan perilaku hati, perilaku pikiran, perilaku pandangan mata, perilaku pendengaran telinga, perilaku penciuman hidung, perilaku ucapan bibir, perilaku kaki dan tangan, semuanya akan bersumber dan tetap inline pada garis kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang patut ditaati kecuali Allah.
Tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah. Sebab hidup bersama dengan pasangan diibaratkan sedang meniti roda kehidupan. Hidup bersama dengan pasangan diibaratkan sedang mengayuh biduk di tengah lautan. Maka berbicaranya kental kuat dengan persoalan akidah, berbicara soal ikatan. Dan berbicara tentang akidah bagi orang beragama apapun di muka bumi ini jelas ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Karena ketika seseorang sudah terikat kepada sesuatu, dia akan mencintai sesuatu itu. Dia akan mentaati sesuatu itu dan dia takut terhadap sesuatu itu. Dalam kacamata ini, dalam kontekstual akidah ini, maka yang namanya menikah beda akidah jelas haram hukumnya. Kenapa? Karena dari titik ikatan atau sumber ikatan yang jelas-jelas berbeda satu dengan yang lainnya. Sebut saja misalnya orang beriman, dia membuka hatinya kepada Allah. Sementara orang yang beda keyakinan, mereka menutup hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman membuka hatinya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang tidak berakidah Islam, mereka menutup pintu hatinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dampaknya mereka menolak 100% ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakidah Islam, mereka memandang bahwa lembaga pernikahan, lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral. Sehingga dengan itu mereka akan setia dengan satu pasangan. Sementara bagi orang-orang yang berakidah selain Islam, mereka sebagiannya memandang bahwa pernikahan ini adalah sekedar kebutuhan biologis insaniah semata-mata. Nyaris mereka tidak memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya sebuah pernikahan. Bagaimanakah sikap kita seharusnya? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Anda masih bersama dengan Zakat TV dan kita sedang berbicara tentang haramnya menikah beda akidah. Hal ini karena memang ada perbedaan yang bertolak belakang secara ekstrim. Orang-orang mukmin yang berakidah Islam menjadikan rumah tangga sebagai lembaga yang sakral untuk melahirkan generasi-generasi beriman, sehingga mereka tidak akan melahirkan generasi itu kecuali mereka memasukinya lewat wadah pernikahan. Tetapi sebagian orang-orang yang tidak berakidah Islam, mereka memandang pernikahan sekedar kebutuhan biologis kemanusiaan. Bahkan sebagiannya lagi mereka lebih memilih kawin dulu, nikah belakangan. Kawin dulu, jika sudah punya anak, barulah nanti menikah. Kalau fenomena di barat misalnya, tidak usah heran.
Jika ada sepasang kakek nenek, mereka melangsungkan pernikahan. Ada ijab kabul, ada walimatul urus, ada pesta pernikahan. Sementara di kanan kirinya yang menjadi juru kipas adalah anak-anak muda. Dan itu ternyata mereka bukan orang lain, melainkan anak-anak mudanya itu adalah anak-anak kandung mereka, hasil perkawinan mereka di luar pernikahan. Dengan kata lain, mereka tidak memandang sakral lembaga pernikahan. Maka jelas, sampai pada titik seperti ini, semuanya bertolak belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga senantiasa mengingatkan kepada kita bahwasanya sebagian manusia ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dalam salah satu firman-Nya Allah menyebutkan di surah Al-Furqan ayat 30, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimanakah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan apakah terhadap mereka kalian bisa memberikan pertolongan? Ini menjadi dasar yang paling pokok, yang bisa dikatakan paling mendasar untuk pegangan kita orang-orang beriman. Bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya bukan Allah, Tuhan mereka adalah hawa nafsu. Jika Tuhan mereka adalah hawa nafsu, maka meskipun hawa nafsu itu terkesan baik, mengaktualisasikan kebaikan, bahkan bisa berbagi kebaikan, tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amal mereka adalah fata morgana. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Demikian Allah menegaskan dalam salah satu ayat di surah Ali Imran. Allah menegaskan, apakah mereka mencari agama yang lain selain agama Islam? Dan jika mereka mencari agama yang lain selain agama Islam, niscaya akan tertolaklah agama itu daripadanya. Dan di akhirat nanti mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita tidak boleh lupa, sudah disebutkan di awal tadi atau di atas tadi, bahwasanya bagi orang-orang beriman yang berakidah Islam, mereka menjadikan rumah tangga adalah wadah yang sakral untuk melahirkan keturunan. Tentu saja orang-orang beriman, mereka menginginkan keturunan mereka lah yang akan melanjutkan nilai-nilai keimanan mereka. Keturunan mereka lah yang kelak akan bisa menjadi penolong-penolong mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadinya kalau ternyata seseorang menikah berbeda akidah, padahal dalam akidah Islam Allah tegas menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islam madina, dan barang siapa yang mencari Islam sebagai agamanya, sebagai pegangan hidupnya, fala yuqbala minhu, maka tertolaklah amalan-amalannya itu. Anak-anak yang terlahir dari akidah campuran, kemudian mereka tidak mengikut akidah Islam, amal-amalnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil akhirati minal khasirin, dan mereka itu di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena kita sudah tahu, sudah paham bahwa pernikahan beda akidah adalah haram hukumnya, maka sebagai mukmin tugas kita adalah lebih fokus, lebih konsentrasi pada beberapa hal berikut ini. Pertama, yang harus kita lakukan, khususnya tentu saja bagi kita orang tua dalam memantau tumbuh kembang pergaulan anak-anak kita. Bagi Anda yang masih lajang, yang pertama yang harus kita hindarkan adalah berpacaran di luar pernikahan. Ketika orang mengharamkan pacaran di luar pernikahan, maka ini akan menjadi tindakan preventif dari terbukanya pintu hati terhadap orang yang berbeda akidah. Tetapi sebaliknya,
Jika sebagai seorang mukmin kita menganut konsep berpacaran sebelum atau di luar pernikahan, maka hal ini menjadi sangat rentan, sangat rawan bagi hati orang-orang beriman akan membukakan pintu hatinya kepada orang yang berbeda akidahnya. Dan betapa banyak kasus-kasus seperti ini terjadi. Yang sangat mengerikan kemudian ada sebuah kasus seorang kepala keluarga, dia berteman dekat, akrab dengan seorang wanita non-muslim. Begitu dekatnya hubungannya, karena dalam benak pikirannya yang namanya pacaran itu boleh, yang namanya pacaran itu mubah, sehingga ia membuka hatinya kepada wanita non-muslim itu. Karena sudah terbuka pintu hatinya, maka muncul bunga-bunga cinta. Setiap pertemuan terjadi suasana yang romantis. Berikutnya, terjadilah perzinahan. Setelah berzina, wanita ini kemudian hamil. Dan apa yang terjadi? Pria ini diancam oleh orang tua si wanita untuk menikahinya. Jika tidak, maka akan di-blow up perbuatannya itu di media massa. Padahal pria ini saat itu sedang memegang sebuah proyek pada sebuah lembaga yang cukup prestisius di Indonesia. Ini sangat berbahaya ketika seseorang sudah membuka pintu hatinya, bahkan memahami sebagai sebuah langkah menuju pernikahan diawali dengan pacaran. Yang kedua, akan kita lanjutkan tentu saja pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV dan kita sedang berbicara dengan sebuah tema haramnya menikah beda akidah. Saya lebih meninjau dari sisi akidahnya bukan secara fikih syar'iyahnya. Akidah menjadi pegangan utama yang sangat pokok dan ini menjadi dasar-dasar dalam aktualisasi pergaulan kita dengan kelompok umat manusia. Tadi saya sudah sebutkan yang pertama yang harus kita lakukan adalah hindari pacaran di luar menikah. Yang kedua yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi pernikahan beda akidah karena kita meyakini hal ini adalah haram, hendaknya setiap kita orang-orang beriman menjauhkan diri dari paham hidup sekularisme. Sekularisme yang kelak mereka akan memunculkan ide-ide tentang pluralisme. Kita orang-orang beriman tidak anti dengan pluralitas, kemajemukan dalam kehidupan masyarakat karena ini adalah realitas. Ada mukmin, ada kafir, ada musyrik, ada munafik, ada fasik. Semua dari kacamata akidah bisa saja mereka hidup pada sebuah wilayah tertentu. Pada satu kampung tertentu, kecamatan tertentu, kabupaten tertentu, provinsi tertentu, bangsa dan negara tertentu. Kita menjadi keluarga besar dalam kehidupan duniawi. Tetapi dalam persoalan akidah semua ada batas-batas wilayah. Karena Allah Tuhan kita sebagai Sang Maharaja di Raja memberikan batasan ini. Kita orang yang lebih dulu membuka hati kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya kita siap diatur pada batasan-batasan Allah dan Rasulullah. Paham sekularisme adalah paham yang memisahkan antara wilayah agama dengan wilayah dunia. Dan
kelompok mereka akan memaksa pengikutnya melakukan pluralisme, yakni mencampur keyakinan yang berbeda pada satu aktivitas yang sama. Sehingga ketika mereka berkumpul, mereka memiliki pandangan bahwa semua agama adalah sama. Dan yang paling ekstrim, bagi remaja-remaja Islam, mereka digiring kalau tidak dikatakan dengan sebuah doktrinasi yang sangat kuat, satu kalimat yang tampak indah dan sederhana, kalimat yang mengatakan bahwa semua agama itu benar dan Islam adalah agama yang paling benar. Sekilas kalimat ini begitu indah. Ada kata-kata Islam adalah agama yang paling benar. Sementara kalimat di depannya semua agama adalah benar. Bisa dibayangkan ketika orang mengatakan Islam adalah yang paling benar, maka remaja Islam akan mengatakan yang lain benar, artinya boleh berbaur, boleh lebur. Identitas-identitas agama ditanggalkan, kemudian mereka berkumpul pada satu grup-grup tertentu, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu, yang dalam pada organisasi yang sudah definitif dengan nama tertentu itulah sekularisme itu dimunculkan. Sekularisme itu kemudian diflurkan, bahkan mereka bisa melakukan gerakan-gerakan ghazwul fikri, perang intelektual. Disinilah perang peradaban jangka panjang sedang dimulai. Maka yang ketiga, yang harus diperhatikan oleh kita para orang tua dalam mengasuh tumbuh kembang anak-anak kita, dan bagi Anda yang masih lajang, yang meyakini bahwa nikah beda akidah adalah haram, hendaknya kita senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh. Carilah bi'ah solihah, carilah lingkungan orang-orang soleh. Betapapun Anda, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam aktivitas Anda yang sangat padat, banyak, sibuk, luas itu di wilayah-wilayah sekuler, adalah di antara sela-sela waktu itu Anda harus betul-betul cadangkan untuk bisa bersilaturahim dengan orang-orang soleh, untuk Anda bisa berkunjung ke wilayah-wilayah lingkungan orang-orang soleh. Sebab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam salah satu firman-Nya berbunyi, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan satu sama lain mereka saling tolong-menolong. Maka sesungguhnya kekuatan ghairul mukmin, kekuatan di luar Islam, mereka juga saling tolong-menolong. Bedanya jika orang-orang beriman tolong-menolong, Allah melanjutkan dalam konteks-konteks amal yang lain, Allah menyebutkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru pada perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang mulia, perbuatan yang menghantarkan pada kehormatan, dan mencegah dari perbuatan kemungkaran, perbuatan yang menghancurkan. Oleh karena itu, jika Anda disuruh untuk memilih prioritas pergaulan, lingkungan yang akan dijadikan sandaran pola pikir Anda, lingkungan yang akan dijadikan sebagai sandaran kekuatan akidah Anda, lingkungan orang-orang soleh dari kalangan orang-orang beriman jelas jauh lebih berhak dibanding lingkungan orang-orang sekuler, dibanding lingkungan orang-orang yang memisahkan agama dari praktek-praktek dunia. Dalam lingkungan orang-orang soleh, kita akan senantiasa memiliki kemampuan memantau diri, sehingga kita tahu batasan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Tak terkecuali dalam batasan memilih pasangan dalam kehidupan guna menikah, membangun rumah tangga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.